Gua keluar tenda, yang top 10 itu udah berantakan semua bang isinya, udah kemana-mana. Terus gua ngeliat cangkir yang buat ngopi tuh, cangkir kaleng, itu pengok semua. Nah gua ngerasa ada yang nyebrang kali tuh, 4 orang, tapi tinggi-tinggi. Perasaan gua saat itu gitu, tinggi-tinggi 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue berada di salah satu basecamp besok pagi. Dan pada kali ini juga gue kedatangan salah satu narasumber, yaitu Prima. Prim, apa kabar? Baik bang. Prima ini salah satu teman gue yang berlokasi lumayan agak jauh nih jarak rumahnya. Rumah lu di Jakarta Barat, Cengkareng. Jakarta Barat, Cengkareng. Sebelum masuk ke cerita, lu mau ngasih kisi-kisi nggak sih, Prim, tentang cerita pendakian lu di Argopuro? Jadi itu gua ngerasain hal ganjilnya itu waktu di Cisentor, sama Sabana Lonceng, sama di Cemoro Limo. Oke. Terus kenapa gua mau datang ke sini jauh-jauh dari Cengkareng, karena setelah gua ngelihat ceritanya Bang Umang yang di Argopuro, yang dia rescue, sama ceritanya Om Heru. Om Heru, jadi relate banget sih. Yang kalau nggak salah Bang Umang itu ngeliat kayak yang sosok kayak naga gitu kan di Cikasur, dan Om Heru yang bilang kayak ada kayak dia megang gitu kayak lembek-lembek gitu, dan dia ngaku itu naga kan. Terus Om Heru juga bilang ada kakek sama nenek yang tinggi gitu. Itu relate banget sama yang gua alamin di Cisentor. Yang ada kayak gua ngerasa kayak pendaki nyebrang gitu di sungai, nyebrang, terus suara langkah kakinya tuh hilang di belakang tenda temen gua gitu. Itu gua ngerasanya ada 4 orang gitu. Ya itu sosoknya tinggi besar ya. Mungkin bagi teman-teman bahwasannya cerita yang pengen diangkat Prima ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi mungkin banyak yang pesan-pesan dan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Oke, tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi perjalanan ke Argopuro ini gua yang inisiasi bang. Jadi gua calling temen gua. Waktu itu si Aan itu anak Surabaya. Gua kenal dia tuh dari Gunung Raung. Dari Raung, terus gua ke Surabaya, ketemulah, kita bikin base di sana. Terus Aan ke Jakarta, gua jemput, gua temuin, pas di Pecel Lele, gua bilang, "An, kayaknya Argopuro asik nih," gitu. "Ya udah bang, gas," kata dia. Terus singkat cerita dia nyari temen lah, temen. Itu waktu itu gua juga nyari sama dia nyari. Kita di grup itu kurang lebih 20 orang. Terus makin hari makin minder pada out semua, out nggak ikut, sampai pada akhirnya yang fix itu 6 orang. Dari 6 gua kenalin karakternya aja bang, satu-satu. Dari 6 itu ini nggak gua sensor namanya karena gua udah minta izin, boleh ceritain. Gua Prima, terus Aan gua tunjuk sebagai leader, terus si Dimas panggilannya Subleh. Terus si ceweknya ada 2, si Ai sama si Fajrin. Oh, satu lagi si Koji. Jadi ini unik sih, maksudnya mereka tuh punya karakter masing-masing lah, unik banget lah gitu. Kayak gue yang gue temperamen abis sebenarnya bang, cuman gue tahan lah karena gue nggak enak sama si Aan ini. Dan Aan ini pertama kalinya gue kenal Aan, pertama kalinya marah tuh sama gue waktu di Cikasur bang, yang gue dibentak, yang gue nggak nyangka lah dia sampai berani kayak gitu. Jadi si Aan itu dia tipikal yang dia religius, terus pinter, punya wawasan, terus instingnya kuat juga. Kalau si Subleh ini teliti, care banget, rescue banget lah orangnya, tuh care sama sekitar lah. Dia cenderung dia nggak mentingin diri sendiri, dirinya sendiri malah nggak penting. Yang penting tuh orang. Dia tipe orang yang kayak punya power gitulah, ngelindungin banget. Nah si Fajrin ini
dia humble, anaknya humble, terus gampang cair juga lah sama orang. Gua FYI gua baru kenal sama mereka sebenarnya. Yang gua kenal cuma Aan, selebihnya gua bener-bener baru ketemu itu. Terus si Koji yang bisa dibilang masih noob dan langsung ke Argo Puro. Sebelumnya pernah tapi ke gunung apa gitu lupa, Butak kalau nggak salah. Langsung ke Argo Puro. Dia yang ngajak si Ai ini waktu itu pacarnya si Aan. Itu terus gua dari Jakarta waktu itu gua sendirian, gua naik Sinarjaya dari Poris tuh, gua ke Surabaya. Dari Surabaya gua dijemput si Aan subuh gua istirahat dulu di rumah Aan sampai siang. Terus si Suble ini datang ke rumah Aan. Dia datang prepare, kita semua prepare sampai sore, terus berangkat dah tuh. Pas malam-malam diantar sama bapaknya si Aan, diantar, kita ketemu di terminal apa yang di Sidoarjo itu, Bungurasi ya. Bungurasi. Kita di terminal Bungurasi pesen bis buat ke terminal Probolinggo ya. Probolinggo. Iya, kita ke Probolinggo dulu. Kita sampai itu emang sebenarnya kayak firasat itu udah gua rasain sih Bang, kayak di perjalanan gitu, kayak yang gua ngeliat orang aneh lah, kayak gua duduk, gua kan karena gua dikasih sugesti mungkin ya waktu di Raung tuh gua diginiin sama temen gua, Bang hati-hati kalau di bis Jawa Timuran, kata dia, rawan apa sih begal ini copet. Tapi dia bawa pisau gitu kayak. Soalnya si Aan ini pernah waktu digituin. Terus gua ke bawah sugesti kan, waduh ini ke arah sono lagi. Terus di samping gua percis itu bener kayak bukan temen-temen gua gitu. Temen gua kan depan, yang dua ini cewek, terus yang lainnya di belakang kan. Jadi samping gue ini bener-bener orang lain gitu, yang kayak dia cengar-cengir senyum-senyum kayak apaan sih gitu jelas. Terus megang trekking pole, gue kan keril gue panggu gini Bang. Trekking pole dipegang gitu. Mas ini samurai ya? Mana sih samurai? Gue makin ngeri dong, dia ngomong samurai mau nebas gue kali. Terus gue udah gue buang lah jauh-jauh. Terus ketemu sampai di terminal tuh malam-malam kayak jam berapa ya? Jam 12:30-an ya. Besuki. Bukan, terminal Probolinggo. Masih terminal. Probolinggo ya. Kan kita nanti naik angkot lagi kecil. Di Probolinggo kita makan terus naik bis apa tuh? Gue lupa namanya. Nyampe ke Besuki. Turun di Besuki kita langsung nyari charteran kan. Dapet tuh charteran, kita PT terus bersih-bersih di masjid. Sempet ada konflik sih antara ojek situ lah, mau ngangkut kita katanya nggak boleh kalau pakai charter gitu, nggak boleh Mas pakai kita gitu. Dia nawarin harga berapa gue lupa. Terus akhirnya damai lah di situ, kita tetap charter. Belanja dulu di pasar, terus belanja sampailah di base camp. Kita sarapan siang sama Subleh ngurusi Maksi, kita sarapan. Terus kelar sarapan, gua pengennya briefing dulu Bang, mulai tim gua tuh namanya baru nyampe base camp kan, foto-foto lah minimal, foto briefing. Ini ya lah Bang, gua baru kelar sarapan Bang, minum, ngambil HP di kayak pos gitulah, gua ambil HP sama gua kan ngecas vape tuh, gua ambil katanya, gua keluar udah nggak ada teman-teman gua. Udah pada jalan? Udah pada nggak tahu pada diangkut kemana tuh. Gue yang baru masuk keluar udah nggak ada. Terus keril gue juga nggak ada. Terus di kayak motor digas-gas gitu kan. Ayo Mas naik. Tar dulu Pak, saya pakai sepatu dulu gitu. Ya kesel juga sih Bang. Masa, ya kali lu mau briefing, mau berdoa dulu gitu. Berarti lu belum sempat kayak istirahat di base camp lah ya? Sama sekali. Aktualisasi tubuh lu belum di base camp tuh belum ya? Belum. Udah bener-bener kita sampai dia ngurus si Maksi, kita sarapan, kelar sarapan udah langsung pada dibawain, emang setengah maksa juga sih. Ya udahlah, kita sampai Makadam briefing,
gue ditugasin jadi navigator. Gue depan ngatur irama ritme perjalanan. Kan itu baru kenal ya bang, gue kayak masih adaptasi lah sama mereka, masih canggung lah. Gue jalan si Subleh jadi swiper, Aan di tengah dia, terus jalan hujan tuh bang, belum mata air satu, hujan jalanan kan itu trek bekas kayak motor gitu ya, jadi ngebentuk gitu kan, kayak arit kayak sungai gitu. Nah gue jalannya kalau di samping kepleset, gue milih tengah itu, jadi gue tapakin tuh satu, pokoknya gigit banget lah itu sepatu gue, satu, pas gue melengos belakang lah pada nggak ada nih anak pada kemana kan. Itu sih di situ sebenarnya kayak gue pengen minta maaf juga sih, kayak hari pertama itu mereka yang selainaan ya itu kayak pada kesel sama mungkin mereka udah netting duluan lah kayak ini apaan sih anak meninggal rombongan gitu. Itu ada yang ngasih tahu gue, bang itu belakang rombongan lu ya bang gitu. Emang kenapa pada jatuh? Langsung gue turun nyamperin mereka, gue samperin, ketemu. Nah emang lagi pada jatuh gitu bang, gubrak, terus gue kayak bantuin gitu kan, kayak langsung si Dimas ini, si Subleh langsung ngomong gini, sebelum Dimas si Aan, bang lu bangsat gitu kan. Terus kayak bro nih si Aan kenapa, terus si Subleh ngomong, bang jalan aja bang, ntar kalau udah nyampe atas kabarin kita. Di situ gue sampai sekarang gue baper banget sih bang, kayak gue ngerasa bersalah banget, padahal gue nggak tahu sebenarnya, gue fokus sama itu, gue napakin saat kondisi hujan. Gue nggak tahu emang gue salah sih bang, salah gue sebagai navigator. Harusnya gue melangkah ngelihat ke belakang, gue nggak fokus, pas ke belakang udah nggak ada, ternyata pada jatuh itu. Terus kita jalan lagi sampai ke mata air satu, udah ada yang camp, cuman kita mutusin buat lanjut. Sebenarnya si Subleh itu udah bisikin gue di base camp, bang nanti kalau emang waktu masih cukup, terus stamina masih ada, kita tembak Cikasur ya. Ya udah Bleh, tergantung anak-anak gitu. Ternyata nyampe mata air satu aja itu udah siang, udah jam berapa ya, jam 1:30-an. Itu hujan bang, hujan terus pokoknya. Kita lanjut, kita nyari air kayak nggak dapat apa gimana gitu, si An yang turun kan, karena kita masih punya stok air, udahlah lanjut gitu ke mata air 2. Hujanan itu bang, terus gap antar pendaki tuh lumayan jauh sih, kayak belakang gua itu si Koji, kalau gua sama si Koji ini nempel, Koji belakang gua terus. Nah Koji sama si A ini gapnya lumayan jauh, kayak sekitar 50 meteran lah, 50 meter. Nah si A ini depannya si si Aan leadernya, dia pada waktu itu kan dia ceweknya, jadi bener-bener jaga lah ya, jaga banget. Terus paling belakang sih, jadi si Subleh ini dia tuh kayak cedera gitu loh, mereka ini vakum, si Subleh, terus si Ai sama si Fajrin vakum itu udah setahun lebih, yang dimana lu setahun vakum terus naik gunung tuh kayak gimana sih badan lu gitu. Nah ternyata si Subleh ini pernah cedera di Gunung Slamet, dia pernah ditandu gitu, dievakuasi karena dengkulnya. Jadi kayak kan gue nggak tahu itu, jadi itu kayak mungkin beban pikiran buat si Aan juga. Jadi mereka emang sahabat kental bang, kayak si Subleh si Aan itu kayak mikirin Subleh gimana, kuat nggak, yakin gitu. Emang dari rumah si Aan tuh ditanyain terus, dia kayak pakai apa sih, gue nggak ngerti, kayak koyo gitu tapi panjang bang, kayak dibentuk-bentuk gitu lah, panjang gitu di dengkulnya kiri kanan. Dia paling belakang, kan badannya gendut tuh, paling belakang. Dia paling belakang, depannya si Fajrin. Jadi gue depan terus tuh sama si Koji, nempel terus. Sesekali gue berhenti nungguin mereka ketemu tuh, kita udah ketemu, terus kita jalan lagi, lanjut lagi. Terus gue kayaknya inget ketemu sama pendaki solo hiking, dia pendaki dari Solo kan masa.
Dari Solo ya. Dia sendirian. Kayak dia awalnya pengen gabung, kayak pengen bareng gitu ya. Karena mungkin ngeliat tim gua lama, terus dia cabut duluan kayaknya. Terus sampai tuh gua di Mata Air 2. Mata Air 2 gua duluan tuh sama si Koji. Gua langsung cari lapak, gua taruhin keril karena kan tenda. Jadi si Dimas ini bawa tendanya, yang bawa si Dimas sama si Aan, dia masih di belakang. Gua cuman bawa flysheet kayak logistik segala macem itu sama si Koji kan. Gua taruhin dulu keril biar nggak dipakai orang kan. Gua langsung turun ngambil botol kosong, langsung nyari mata air tuh. Pas gua turun di sungainya ternyata kering, kata orang katanya di bendung apa gimana gua nggak ngerti. Gua dapat air dikit banget dan itu keruh kan. Akhirnya kita harus filter, kita masak tuh di situ sebenarnya anak-anak udah frustasi sih, baru naik udah kayak mungkin baru kenal satu, terus ditambah gua yang tadi ninggal itu, terus mereka jatuh gitu, mungkin di situ udah stres lah, udah tekanan, sampai ada yang nyelotok, dia nyalain sinyal gitu, nggak ada sinyal sih, pengen ngubungin mama kata si Fajrin kan, terus si Ai nyelotok gini, gara-gara Bang Prima nih gitu, nyasar sampai sini kata dia. Coba kalau nggak ngikutin dia, udah enak nih rebahan kata dia di rumah. Terus kayak nyalain, gue tahu sih bercanda, cuman kan ya di situasi kayak gitu kan gue mencoba buat koreksi diri juga lah. Mungkin inilah cara mereka buat negor gue kali gitu. Gue agak sedikit baper sih gitu. Kita terus masak, makan, belum ada kehangatan lah di situ. Di tim gue masih kayak membaur gitu lah, masih adaptasi. Terus pas kita beres packing, foto-foto, oh iya, jadi logistik gua itu lebih bang, buat 5 hari dikasih spare sehari. Spare sehari ini ternyata masih lebih, berasnya itu 2 kantong plastik masih lebih. Nah gua kan itu kan dibagi. Nah daripada si Suble ini keberatan tasnya, gue inisiatif buat sini coba gue tawarin tetangga, kali aja ada yang kurang. Gue ketokin semua tenda sampai jauh tuh, nggak ada yang kurang, emang mereka malah rata-rata emang pada lebih. Terus nggak ada terus ya udahlah gue buat inisiatif ke Suble, kita tinggal aja nih di bawah pohon di pinggir jalur, kali aja ada yang kurang, dia ambil itu gitu. Terus udah tuh ditaruh, kita beres-beres, gua ketemu ada 2 orang lewat, jadi udah tua bang, dia pakaiannya kayak pengembara zaman dulu gitu, kayak pendekar zaman dulu, jadi kayak bajunya putih kayak putih lusuh gitulah, terus pakai ikat kepala batik gitu, terus celananya yang celana silat gitu yang ngatung gitu kan. Dia sama temennya dia kayak bawa tongkat terus di kayak gembolan gitu sih, nggak bawa carrier, nggak bawa apa, dia cuman gitu doang, nggak bawa jaket. Itu pakainya bisa dibilang safe lah ya, parah banget sih itu, bisa hipo mendadak di situ. Argopuro kan dingin. Terus gua panggil Pak gitu, gua bawa beras Pak, mau beras nggak gitu. Oh dia langsung ini banget tuh, seneng banget. Oh iya makasih Mas gitu, langsung makasih Mas gitu. Bapak mau ke atas? Iya Mas, saya mau ke atas gitu. Terus makasih ya Mas. Terus dia lanjut jalan yang belakang, yang gembol itu, yang depannya kayak ngeliat doang sih, terus senyum, terus gitu, nggak ngomong sama sekali dia. Gue juga nggak tahu dia orang mana, dari setilanya kayak pakainya kayak gitu orang mana, gue nggak bisa lihat. Terus dari dialeknya juga gue nggak tahu, karena cuman ngomong makasih mas gitu doang. Kita lanjut ke Cikasur, kita trek itu lumayan agak lama sih, dari Cikasur ke Cikasur. Kita start jam berapa ya? Jam 9-an kayaknya, jam 9 sampai Cikasur itu udah sore banget, udah jam 5:30, dan itu hujan. Kita sepanjang jalan tuh nyampe di Sabana 1 apa ya? Sabana kecil, Sabana besar. Di Sabana besarnya ya? Yang Sabana besar itu yang Ilua sama habis itu keluar Cikasur tuh. Oh itu ya, Sabana besar itu yang banyak
ketemu banyak apa? Merak. Bukan, gua nggak Enggak ketemu merak lo. Ini apa namanya, monyet yang hitam, lutung. Oh lutung, iya ada lutung. Banyak banget tuh. Terus agak ngeri juga sih di situ. Lutung, misalkan lutung, terus predatornya lutung apa? Gitu. Misalnya ada babi, predator babi apa? Mendingan udah lah nggak usah lama-lama, cabut. Kita rest di situ, cabut, jalan. Itu gapnya emang jauh sih bang. Karena si Suble itu kan dia kayak jalan kayak nahan beban gitu. Tapi dia nggak mau kayak dikurangin gitunya, nggak mau. Si Aan kan sering bleh sini bleh gitu, bleh sini bleh gitu. Itunya apa, frame apa, nggak usah gitu. Udah dibawa. Dia yang gue bilang tadi, Suble itu orang yang nggak mentingin diri sendiri. Dia tuh diri sendiri nggak penting, yang penting lu semua lah aman gitu. Dia selalu kayak gitu. Terus dia jalan paling belakang, lama banget. Gapnya juga jauh-jauh itu waktu di Cikasur. Gua sama si Koji itu sama si Aan sekitar 20 menitan lah, lumayan jauh bang. Lumayan jauh. 20 menit. Gua lewat Cikasur, lewat Sungai Kolbunya, terus gua agak lama di situ karena gua emang sengaja nungguin sih. Gua ngisi botol semua, ngisi botol sambil foto-foto, terus nungguin mereka juga kan. Terus dateng tuh, tahu dari jalur mana tuh dia kayak muter gitu di atas. Nggak tahu, gua nggak ketemu tuh cabangan dari mana. Oh itu gua lewat bawah. Awal lu nyebrang Sungai Kolbunya ya? Nah, gua nyebrang jalur aslinya yang atas, Prim. Oh gitu. Iya, jalur berarti aslinya. gua salah dong. Enggak salah juga, berarti kita motong aja. Oh gitu. Nah. Gua di bawah, rame tuh anak-anak pada mandi itu apa, ngisi air. Mereka lewat atas tuh. Nah terus si Suble udah kelihatan tuh kan dari jarak pandang gue itu berapa meter ya? 200 meteran lah. Dia kayak masih emang nahan beban banget sih bang. Dia badan gede, jalan gini, pakai topi gitu. Terus udah kita sampai tuh di Cikasur, hujan. Bingung kita mau buka flashlight dulu apa? Langsung tenda, langsung udah gitu lapaknya. Waktu itu kan rame bang, tahun baru. Yang di bawah pohon gede bang. Iya. Itu udah ya? Rame banget kan. Terus kita dapet yang agak pinggir-pinggir itu yang kan banyak apa lobang-lobang gitu kan. Terus ya udahlah, langsung kita bangun, ambil basah-basahan tuh bang, gua bangun tenda yang ngisi 6 tuh. Suble belum datang, udah hujan udah gede tuh. Yang cewek-cewek gue suruh masuk. Terus apa? Yang apa ngerapin dalamnya tuh kan ada rembes apa, gue buka baju jen pakai ini aja buat lap gitu daripada nggak ada kan, baju dalam bersih semua. Terus kita pasang tenda, udah jadi masak tuh. Itu tenda utama sih yang isi 6 isi 4 sorry, isi 4. Yang siaan bawah itu isi 2, jadi cewek itu di tenda isi 2, kita cocok di tenda isi 4. Di sini bang, gue bikin kesalahan lagi bang, kayak gue kan agak kalau bercanda tuh agak ceplas-ceplos gitu lah, nggak ngelihat ini apa lawan bicara gue lagi masak, lagi asik masak gitu, gue nyeplos. Kalau si Aan ini pernah naik ke merbabu sama cewek gitu. Nah ternyata si Ai ini jealous lah dia. Ngomongnya bahasa Surabayaan gitulah, terus jelas, terus kayak sian kayak emang dia nggak bilang ternyata. Terus ternyata itu pas kondisi mereka lagi break kan, lagi break, dia naik sama cewek. Terus dia cerita sama gua waktu dia ke Jakarta itu kan, cerita. Nah gua ulas di situ tuh kayak iseng, gua kira nggak jadi konflik gede gitu. Ternyata pas gua nyeletuk begitu, anak-anak pada ngecengin kan, terus wah pada ngobrol-ngobrol gitu. Nah ternyata si Ai ini emosi lah dia, langsung udahlah nggak lanjut masak, dia langsung masuk ke dalam, langsung bertenda, nggak mau makan, nggak mau masak. Terus dibujuk-bujuk, kalau kita dibujuk, nggak usah baper, bercanda gitu. Oh ya minta maaf kan gitu. Terus masih nggak mempan lah kita bujuk apa. Terus si Aan langsung keluar tuh. Keluar, kan gua ini tenda yang isi 4, terus gua bikin ini bang, top 10 bang, khusus buat keril. Jadi biar lega kita, biar tinggal
yang vestibul itu buat khusus masak gitu. Dia keluar ngambil keril, dikeluarin tenda, dia bangun tenda, gua susul bang. Dia bangun tenda, gua susul malam-malam. Itu gelap banget bang. Malam-malam si Ain itu pertama kalinya marah sama gua bang. Selama gua kenal baru itu dia marah sama gua bang. Kayak, An, sini An, gua bantuin. Udah bang, nggak usah, awalnya gitu. Enggak apa-apa dong. Udah, slow. Udah bang, nggak usah. Udah, gua bisa sendiri. Dia bilang kayak gitu kan. Terus ya udahlah, mungkin dia lagi ngamut apa, daripada itu kan udah malam juga, daripada stres semua, ya udahlah gue biarin. Nyerah gue di situ, gue masuk, nyerah bleh, sian ngamuk, nggak mau dibantuin. Terus kita di situ bertiga tuh, si Ai nyusul kan, jadi mereka berdua tidur di situ, si An sama si Ai, mereka tidur. Kayaknya udah inilah, udah close lah sama mereka. Kita bertiga kayak yang masih ngomongin itu kan, kayak gua sebenarnya nggak maksud sampai kayak gitu loh, maksudnya kayak sebenarnya bercanda gitu. Iya bang, ngerti bang, cuman emang suka kayak gitu, udahlah gitu. Kita udah tidur berempat, kita masak. Masak nasi gagal mulu bang. Yang berhasil itu cuman di mata air 2, itu cuman di situ yang berhasil. Masak ini gagal, ngulang. Akhirnya kita kan banyak, udahlah diulang gitu. Yang ini diambil dikit, yang nggak bisa dimakan udah kita singkirin. Terus kita istirahat. Pas gua bangun pagi bang, pagi-pagi bangun, gua keluar tenda. Yang top 10 itu udah berantakan semua bang isinya, udah kemana-mana. Terus gua ngeliat cangkir yang buat ngopi tuh, cangkir kaleng, itu pengok semua. Jadi kata si Pajrin semalam itu katanya di sebelah sini, sebelah samping tenda, kanan tenda itu ada kayak suara apa, kayak ngacak-ngacak gitu, kayaknya babi hutan. Itu berserakan semua kan. Udah kita packing lagi, kita di situ udah cair lagi lah, udah bercanda-canda lagi. Yang mereka pada renang tuh di Cikaso, pada mandi. Gua masih di rebahan kan di tenda, mulihin badan juga, save energi juga. Terus kita start lagi itu jam berapa ya? Jam 12-an ya. Itu agak di sebelah yang ini pohon besar, terus di situ kan kayak ada bangunan gitu, tembok-tembok yang pendopo. Itu kan, itu kayak udahlah di situ kayak walaupun lu nggak peka juga ngeliat itu udah serem aja bang. Udah kayak udahlah gitu, nggak usah aneh-aneh di situ. Itu emang paling serem sih. Gue nggak berani kalau misalkan kencing apa di situ. Lebih baik sebelah sini aja yang kita start jam 12 siang. Jam 12 siang trekking, kita tujuannya mau ke Rawambik, tapi nggak nyampe. Kita udah sore banget, udah jam 5-an. Kita nyampe ke Cisentor itu jam 5, hampir maghrib lah. Santai-santai dulu lah, ketemu sama rombongan dari Jember apa Jombang ya? Jember ya. Mereka ngopi-ngopi, mereka lanjut. Terus kita bangun tenda, udah tuh gua mandi di situ di Cisentor. Yang gua bikin tendanya tuh di sebelah ini bang, yang pinggir kali, percis. Iya. Okay. Jadi di situ kan kayak ada kayu melintang. Iya, kayu melintang di bawah situ. Itu kan ada pendopo tuh, ada shelter lagi. Lu kalau ngeliat itu kayak ada yang ini ya sih, kayak dia tuh cuman gitu doang, tapi kayak auranya beda lah. Iya kan? Enggak lah, udah nggak usah. Pokoknya pandangan tuh selalu tertuju ke situ gitu. Kayak ada sesuatu yang merhatiin lah. Satu dari situ, yang satu tuh dari sono bang, yang sebelah sono tuh. Oh, yang bukit-bukit. Itu tuh. Nah, gua kan di yang kayu melintang itu. Gua sebenarnya ngeri bang. Ngerinya tuh kalau kayu rubuh, tapi enggak sih, kuat. Sebenarnya gua nggak bisa tidur ya gara-gara mikirin itu kayu. Kayu itu kalau rubuh
itu kan nimpak langsung tuh. Udah tuh end semua kita mandi, masak. Nah di sini bang, di Cisentor, kenapa gua berani kesini terus apa kontak lu ya semalam langsung pas gua ngeliat si ceritanya Bang Umang sama ceritanya Om Heru, itu kayak relate banget gitu, kayak berkesinambungan banget gitu. Apalagi Om Heru yang bilang dia di Puncak Hyang dia terperosok kan, dia dicerukan gitu kan selama yang dia bilang cuman berapa 13 jam atau berapa, ternyata 2 hari yang dia ketemu sama kakek nenek itu yang apa badannya tinggi. Nah gua gini di Cisentor selesai beres makan, emang kita waktu itu habis makan tidur bang, nggak ada kayak games apa curhat-curhat, enggak ya, curhatnya pas masak itu bercanda-bercanda, makan udah tidur. Dan anehnya tuh gue selalu tidur yang paling terakhir dan yang paling nggak bisa tidur gue anak-anak tuh pada ngorok semua pulas. Itu jam berapa ya, gue perkiraan gue itu jam 2 jam 3, karena gue pernah nggak sih lo kayak tidur yang tidur tapi lo sadar. Nah gue ngerasa ada yang nyebrang kali tuh 4 orang tapi tinggi perasaan gue saat itu gitu, tinggi 4 orang bruk jalan, terus berhenti di ini tenda gue nih isi 4, terus ini depannya tenda si Aan nih isi 2, jadi gini manjang bruk dah dia suara langkahnya tuh hilang di belakang tenda si Aan yang depan pos, masih agak jauh sih, agak naik dikit tuh pos. Udah hilang, kayak gue kayak nggak ngeroin juga kan, kayak setengah sadar setengah udahlah gitu, paling pendaki. Pas gue sadarnya itu pas subuh kan, gue bangun manasin air buat bikin kopi buat anak-anak sama teh hangat. Oh iya emang berarti jam 2, berarti nggak mungkin itu pendaki gitu, nggak mungkin pendaki dan ngapain malam-malam trekking itu subuh gitu. Dan ya udahlah gitu, sugesti. Terus kita lanjut lagi tuh sekitar jam berapa ya, masih pagi jam 9-an lah gitu. Foto-foto, makan, sarapan, kita trekking lagi ke Rawambi. Itu kayak lumayan sih bang, itu treknya kayak naik dikit gitu, terus melipir tebing gitu, ketemu itu lutung yang monyet hitam banyak banget itu. Terus sampai di Rawambi jam 12 siang ya, kita rest, gue nyari air. Ini sih yang gue nggak suka sih bang, kayak adabnya pendaki gitu, makanya kalau mau BAB atau itu udah sebenarnya udah ditanamin lah sama orang tua kita yang dulu, jangan sembarangan lah itu, apalagi mata air. Gue pas turun itu, ini Rawambi yang sebelah sini nih, Rawambi nih sebelah sini, gue turun nyari air itu masih ada ini kotoran tai dah. Ada tokai, terus ada kayak tisu basah gitu bekas tembok masih di situ kan. Gua naik lagi, gua kesel sih di situ, mungkin itu sih nggak gua karena gue emosi mungkin ya, gua ngomong jorok lah. Terus pas gua naik begini nyenggol, namanya kalau lu tahu jancuan. Jancu Itu gokil, kayak kesetrum banget bang. Kesenggol satu duri doang padahal gua truk gitu. Itu rasanya kayak kesetrum banget gitu. Sakit banget. Sakit tapi nggak lama sih, yang panas gatal. Nah, udah kita rest, kita mau musang pandan segala macem lah gitu situ. Monyet lutung tuh masih banyak. Sama burung jalak. Burung jalak tuh banyak dikasih makan sama si Subleh tuh. Subleh kan orangnya kayak suka lah sama kayak gitu-gitu. Kasih makan. Terus kita lanjut lagi ke Sabana Lonceng. Itu start jam berapa ya? Kita nggak lama sih di situ, sejam doang. Pas 12:30 ya. Jalan. Nah, pas dari Rawambi ini yang navigatorin tuh si Aan. Jadi gue di belakang Aan. Nah,
Si Anu ini jalannya cepet banget bang. Gua nggak bisa inilah ngimbangin. Gue emang dia jalan terus gue cari, kejar nggak dapat. Terus sampai di kayak kan sahabat dari apa namanya Rombi itu kan kayak naik gitu bang. Naik terus ketemu percabangan ya sih? Ketemu cabang. Kita lewat melipir bukit kan. Nah, gue di situ kayak itu dipalangin apa sengaja dipalangin apa emang ranting sih gitu. Tapi ada jalur bang. Iya. Tapi dipalangin kan terus gue kayak masuk gitu. Wah nggak berani nerusin kan gue ngejaran. Jadi gap gue sama Aan tuh lumayan jauh bang. 15 menit. Terus gap gue sama rombongan belakang juga lumayan jauh juga. Nggak kelihatan terus. Gue di situ berhenti agak lama tuh. Terus akhirnya ketemu lah sama si Ai. Terus kita jalan, Mas An mana gitu. Nggak tahu kayaknya udah di depan deh. Terus ternyata gue lihat di atas An lagi nungguin, lagi duduk gitu santai. Kita jalan lagi, jalan agak lama sih itu. Agak lama terus sampailah ke Sabana Lonceng. Sampai Sabana Lonceng itu itu hujan bang. Waktu perjalanan dari Rombi iya, kita sempat keluarin mantel. Hujan mulu lah pokoknya tiap hari itu. Sedihnya di situ. Hujan terus, lemes juga kan. Hujan. Jadi gua pakaian tuh dari basah kering dah. Gua pakai itu terus selama 6 hari tuh pakai itu terus. Jadi khusus trekking gua pakai ini. Selesai gua jemur, kering gua pakai. Jadi kalau tidur gua cuman pakai baju yang bersih. Udah ini khusus tidur gitu. Nyampe Sabana Lonceng kita bangun shelter. Nah di Sabana Lonceng ini bang bangun shelter itu hari keberapa berarti? Hari keempat ya. Pertama di Matahari 2, terus Cikasur, Cisentor, Sabana Lonceng. Ya hari keempat. Nah di hari keempat ini udah 4 hari nih bang. Udah bukan wayahnya adaptasi bang, ini udah harusnya cair bang. Ternyata bener di situ udah hangat banget bang. Gara-gara dari Cikasur itu bang, yang konflik itu kita jadi lebih kenal satu sama lain bang. Jadi bener-bener hangat. Kita mikir juga nih kayaknya camp terakhir nih gitu. Kita camp terakhir, masa mau langsung tidur gitu, gue bilang kan. Terus kita sharing di situ dari sore tuh bang, kita sharing. Gue nanya ke si An, satu kataan buat gue An, setelah lu kenal gue lah selama ini, selama ngedaki. Apa ya? Lu tuh bangsat bang. Wah di situ gue kaget. Udahlah nggak kaget gue kalau dia ngomong gitu. Lu bangsat bang, tapi lu tulus ya. Kayak gue, maksudnya gue hal kecil tuh gue inget sama mereka, kayak yang si Fajrin, kayak yang dia selalu sharing tentang emaknya apa ibunya gitu, yang waktu kita ngambil selada air di Cikasur pagi-pagi, dia bilang kalau ibunya suka masak belanja selada air dan itu harganya lumayan mahal gitu. Terus kayak si A yang dari base camp aja dia udah bilang pokoknya nanti kalau di atas kita jangan bahas profesi ya gitu. Gua salut sih itu. Bagi sebagian orang kan profesi itu privasi bang. Udah semua orang pengen profesinya diketahui kan. Terus si Koji nih orangnya religius banget bang. Dia tuh dia kuliah di Surabaya, orang dari Jember, dia santri juga. Di Surabaya itu dia jadi marbot masjid bang. Jadi dia tuh selalu setiap training tuh selalu bawa ini counter digital. Jadi dia selalu tasbih digital lah. Yang gue lihat itu udah puluhan ribu dia sholawatan gitulah. Dia religius banget pokoknya orangnya, tapi dia paling ngeselin di antara tim kita tuh, paling ngeselin Koji gitu. Jadi yang sering buat kita bahan ceng-cengan lah, yang paling doyan makan juga, tapi dia pinter masak bang. Masak nasi pokoknya Koji dia perfect banget lah masak nasi. Si Ai juga sama, dia bikin bumbu rica-rica segala macam dia pasti enak. Terus kita sharing kayak si Subleh ngomong, bang menurut lu kalau orang yang nggak pernah mentingin diri sendiri, yang selalu tapi
selalu memikirkan kepentingan orang lain gimana bang? Nah sebenarnya gini Bleh gitu, lu nggak salah gitu, tapi lu punya hak buat bahagia Bleh. Lu mikirin kebahagiaan orang, tapi lu nggak pernah mikirin kebahagiaan lu, padahal itu kan hak lu gitu. Oh gitu bang, gitu. Dia catet tuh. Kita kayak di situ saling motivasi hari terakhir bang. Di situ kan targetnya hari terakhir langsung puncak langsung turun kan. Targetnya hari terakhir. Gue mikirnya udahlah nanti kan namanya naik gitu kan, jangankan yang temen jauh bang, temen deket aja belum tentu bisa naik bareng.